Baik, kembali lagi di 89.9 Kelanganan Siang RWK FM, dan tentunya masih barengan dengan saya Shani Widya sampai kelar nanti pukul setengah 3 sore J. Dan masih duduk bersama Shani, ada beliau Bapak Babang beserta kru dari SMP Muhammadiyah 2 Jatinong. Baik, sebelum Shani nanti lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, Shani mau bacain dulu beberapa tensi nih yang sudah masuk di nomornya RWK. Selamat siang untuk Adinta Tri Kurniawati yang ada di Kuarangan Keposong apa Kepusung ini ya? Oh, Keposong. Salam buat Pak Bambang ya, Kak. Oke. Ini sepertinya muridnya Pak Bambang ini. Iya. Keposong, Kuarangan. Salam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ini Pak Bambang, ini ada beberapa pertanyaan ini yang datang dari monitor RWK FM, dari pendengarnya RWK. Pertama dari Pak Edi yang ada di Jatinom Kota katanya. Waduh. Oke, assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Edi. Oke, mohon maaf Pak, ini saya mau nanya, apakah di SMP Muhammadiyah 2 Jatinom ada forum silaturahmi antara wali murid dan juga guru-gurunya? Monggo Pak. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Edi. Untuk silaturahim antara wali murid dan guru, insya Allah kita akan fasilitasi. Setiap 3 bulan kita sudah adakan pertemuan. Namun selama pandemi ini kita efektifkan melalui grup-grup yang ada di kelasnya masing-masing. Baik itu grup kelas antara guru dengan siswa maupun guru dengan wali muridnya. Dengan demikian komunikasi akan tetap terjaga walaupun kita belum bisa bertatap muka. Demikian Mas Edi. Oke, itu tadi Pak Edi ya, yang ada di Jatinom Kota. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Suwarni yang ada di Kuaren Kepil. Mohon maaf ini Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang Bu. Dari Bu Suwarni, saya mau nanya nih, untuk ekstrakurikulernya, apakah Bapak Ibu gurunya ikut menyerahkan? Apakah Bapak Ibu gurunya ikut andil dalam mengarahkan anak-anaknya untuk ikut ekstrakurikulernya di apa saja, atau semuanya diserahkan pada anak sepenuhnya? Monggo Pak. Untuk Bu Sri Suwarni, betul ya Mbak? Ya, Bu Suwarni. Bu Suwarni, terima kasih atas pertanyaannya berkaitan dengan ekstrakurikuler. Pada prinsipnya, sekolah memberikan kebebasan dalam pilihan untuk anak-anak. Nah, tentu saja kita juga melakukan tahap-tahap tersebut, terutama untuk seleksi. Dari seleksi itu kita bisa melihat tingkat kemampuan maupun keinginan anak. Kita juga akan membantu mengarahkan mereka untuk mengikuti salah satu dari ekstra yang kita sediakan. Itu berlaku untuk yang ekstra pilihan. Namun apabila ekstra itu wajib, ya mau tidak mau anak-anak kita wajibkan keseluruhan untuk mengikuti kegiatan ekstra tersebut. Jadi sekali lagi, untuk pemilihan ekstrakurikuler, pihak sekolah ataupun Bapak Ibu guru tetap juga ikut membantu dalam memilih apa yang akan dilakukan. Demikian Bu Suwarni. Baik, terima kasih untuk Pak Bambang. Dan itu tadi Bu Suwarni ya, jawaban dari Pak Bambang bahwa sebenarnya dari pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya, cuman memang Bapak guru, Ibu gurunya ikut membimbing gitu ya, mengarahkan. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan berikutnya datang dari Bu Inul. Waduh, Bu Inul. Yang ada di Ngupit ya. Assalamualaikum Pak Bambang dan juga Mbak Sheni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaligrafi nih Pak, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, adakah di sekolah itu disediakan untuk fasilitas dan alat-alatnya? Monggo Pak. Terima kasih Bu Inul, selamat siang. Untuk kaligrafi, insya Allah akan kami sediakan untuk fasilitas ataupun peralatan yang dibutuhkan, terutama bagi anak-anak kita yang memang betul-betul mempunyai potensi, mempunyai bakat yang luar biasa. Tentu saja kita akan dukung, kita akan support, termasuk dengan alat-alat yang dibutuhkan. Insya Allah nanti akan kita sediakan agar anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Demikian Bu Inul, terima kasih, selamat siang. Kemudian ada satu lagi nih pertanyaan nih Pak Bambang, datang dari Mas Bima.
Assalamualaikum Mbak Sheni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas Bila. Ini saya mau nanya tapi sedikit melenceng dari alurnya. Waduh, kok dari alurnya ya? Ini Pak Bambang, saya tuh kan punya putra putri ini mau masuk SMP juga ini. Cuman saya tuh masih bingung mau saya masukin kemana. Kalau boleh tahu nih Pak Bambang, bisa dikasih tahu dulu untuk apa namanya program-programnya tadi dari SMP Muhammadiyah apa saja tadi untuk program jurusannya, program unggulan maksudnya. Monggo Pak. Untuk Mas Bimo. Mas Bimo, Mas J. Bimo. Rumahnya mana Pak? Ini di Ngupit Selatan. Oh, Ngupit Selatan. Ngupit Selatan itu. Dekat Manjung ya. Oh iya, dekat Manjung itu. Itu kok mengarahnya ke saya Pak? Iya. Oke, monggo Pak. Mas Bima yang berbahagia di dalam sedang didanakan monitor siaran saking RWK Kelangenan Siang. Matur nuwun untuk pertanyaannya. So, program-program unggulan yang ada di sekolah kami, ya intinya kita akan mengembangkan potensi anak-anak tersebut, anak-anak kita melalui bakat kemampuan mereka kita akan kembangkan. Yeah. Tidak kalah pentingnya kita menekankan pada sisi akhlaknya, sisi akhlak, syukur nanti akademisnya juga bisa mengikuti dengan baik. Yang paling penting agama, akhlaknya kita tanamkan. Nah, untuk Mas Bima yang mungkin domisili agak jauh dari SMP Muhammadiyah 2 Jatinong, yang mungkin tepatnya di Ngupit Selatan kalau tidak salah itu apa Manjung atau mana, monggo kalau kerso putra nih nanti bisa diikutkan dalam program pondok. Dengan demikian penjenengan tidak ada kendala lagi untuk transport dan insya Allah di sana akan dibina, didampingi oleh ustadz-ustadz yang ada sehingga waktu-waktu anak-anak belajar akan lebih efektif daripada ketika anak-anak di rumah saja. Iya, betul. Ya. Oke. Dan sedikit tentang apa namanya tentang daring ini Pak Bambang ya. Tadi sempat ada beberapa temen itu menanyakan untuk ditanyakan ke Pak Bambang gitu ya. Memang kondisi posisi sekarang ini dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah juga mudah. Cuman ada satu hal yang pengen kita tahu nih Pak Bambang. Ketika sebenarnya ini pertanyaan sudah saya disebutkan di awal tadi, cuman kurang detail gitu untuk jawabannya. Jadi gini Pak, ketika kita di rumah, kita punya adik, punya saudara mungkin ya, yang pada saat sebelum pandemi, ini adik apa sih namanya, begitu tekunnya dalam baca Quran, sholat juga rajin, bahkan doktrin dari pihak sekolah itu sudah benar-benar masuk ke mindset mereka bahwa sholat harus tepat waktu, berjamaah kayak gitu. Tapi setelah musim pandemi ini yang memang cukup lama ini dirasakan nih Pak ya, itu ternyata berefek, kalau menurut kita berefek negatif juga ke anak. Karena apa? Peraturan-peraturan dari sekolah yang tadinya harus sholat berjamaah, harus tepat waktu, sedikit ditinggalkan kayak gitu Pak. Nah, ini pertanyaan dari beberapa teman ini tadi, bagaimana mengatasi agar anak ini bisa kembali ke jalurnya lagi, karena HP, laptop itu sudah sangat apa sih namanya Pak, sudah sangat nggak bisa dikendalikan gitu, dipegang sama sama adik-adik ini. Gimana nih Pak? Matur nuwun, itu tadi pertanyaan dari beberapa teman Mbak Seni. Iya. Berhubungan dengan peraturan-peraturan setelah ketika masa pandemi seolah-olah agak diabaikan. Betul. Dan berasa sekali itu Pak ya. Suatu permasalahan yang tidak sederhana, tidak semudah kita membayangkan. Ketika anak-anak di sekolah memang betul-betul bisa kita kondisikan. Namun sekarang anak-anak tidak berada di sekolah, di rumah, yang mungkin dari orang tua karena kesibukan tidak bisa juga memaksimalkan atau mengefektifkan kegiatan anak-anak. Iya. Ini memang dirasakan oleh semua pihak dalam suasana seperti ini.
Kalau menurut saya, ya satu-satunya kita harus tatap muka kembali. Betul. Ya. Satu-satunya tuh Pak ya. Iya, satu-satunya untuk mengembalikan keadaan kita tetap harus tatap muka. Namun kita juga terbentur dari beberapa hal terkait dengan persyaratan untuk mengadakan tatap muka, kemudian nanti berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus selalu ditaati. Namun kita tetap berusaha dengan kemampuan yang ada, dengan sarana yang fasilitas yang ada, kita berkomunikasi dengan orang tua untuk mengatasi istilahnya penurunan tingkat pengerjaan dari kedisiplinan mungkin Pak. Iya, tingkat kedisiplinan anak-anak dari masa sebelum pandemi ke masa setelah pandemi. Itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Kita tetap mengoptimalkan komunikasi Pak ya. Komunikasi dengan pihak orang tua, kita pun tidak akan bisa mengetahui keadaan mereka. Baik. Dan baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya ini, Pak Bambang ya. Ini datang dari Pak Rohim yang ada di Jatinom, Kota Apem katanya gitu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Saya sudah sering ketemu sama penjenengan. Nah ini. Alhamdulillah. Mbak Sheni, ini Pak Bambang ini adalah beliau kepala sekolah favorit kami. Oke, alhamdulillah nih Pak. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Kemudian ada pertanyaan nih Pak. Anak saya kan sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Jatinom. Iya. Nah, ini berkaitan erat dengan daring kembali. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan saya ini tadi nih Pak. Jadi anak saya ini karena proses daring dan nggak pernah tatap muka, jadi nggak nurut Pak Bambang sama saya. Gimana nih solusinya? Saya mohon pencerahannya. Monggo nih Pak Bambang. Mas Rohim yang ada di Jatinom mungkin tidak sendiri, penjenengan mengalami kendala seperti itu. Memang kita harus bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk memperhatikan putra-putri kita di masa seperti ini. Ya, keluhan, kedisiplinan berkurang, kepatuhan berkurang, ini memang sangat dirasakan oleh sebagian besar orang tua yang mempunyai putra-putri masa sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Mungkin kalau SMA, karena anak-anak sudah agak istilahnya menginjak dewasa, mungkin rasa tanggung jawabnya sudah lebih besar. Namun SMP ke bawah memang kita tidak bisa berdiam diri untuk menyerahkan sepenuhnya anak-anak tersebut kepada proses daring, ataupun kalau anak-anak pas kegiatan lain mungkin bermain HP sendiri. Tetap ini saran kami, kita harus lebih meluangkan waktu untuk memperhatikan putra-putri kita. Mendampingi mereka belajar, menanyakan kegiatan mereka, syukur-syukur kita bisa memberikan tambahan materi pelajaran. Tidak harus materi akademis, materi-materi kehidupan nyata yang pernah kita rasakan, yang pernah kita lakukan, bisa saja kita masukkan untuk mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak. Demikian Mas Rahim. Pak Rohim. Iya. Dan mungkin memang ini dirasakan oleh semua orang tua ini ya Pak ya. Jadi karena faktor gadget. Sekarang apa sih kayak buah simalakama ya Pak ya. Ada di satu sisi memang untuk pelajaran daring itu mengharuskan kita harus pakai HP, pakai laptop. Tapi ada di satu sisi lagi, karena HP ini anak-anak jadi kecanduan, nggak bisa lepas karena harus games itu yang membuat mereka jadi untuk melepaskan sedikit saja itu nggak bisa kadang-kadang Pak. Ibaratnya anak-anak itu kita pinjam, pisau silet lah, yang itu tajam banget. Kalau kita biarkan dia bermain sendiri, insya Allah nanti lama-lama kena. Tapi tetap kita harus ada pengawasan. Kita berikan contoh
ini pisau bisa melukai diri sendiri, ini Iya. pun bisa membantu kita, bisa meringankan beban kita. Oke. Tapi kalau dilepas, ya saya mengkhawatirkan kerugian yang akan diterima. Berarti memang pendampingan antara guru sama wali murid itu tetap harus sinkron ya Pak. Iya. Oke, baik. Kami lebih senang sekali kalau teman-teman guru, mas-mas guru kita ini kalau Iya. menjumpai keluhan atau kendala dengan anak-anak ketika daring, ya langsung kita home visit saja. Kita Langsung tahu visit. benarnya apa yang terjadi, Oke. permasalahan yang terjadi, kenapa kok tidak aktif, kenapa disiplinnya berkurang. Kita akan langsung tahu pada Oke. anak-anak tersebut. Oh, mungkin fasilitas di rumah itu Yang tidak kurang, mencukupi. iya. Mungkin gantian dengan saudara adiknya atau dengan bapak ibunya, Oke. atau mungkin karena kondisi sinyal. Kita akan tahu persis, sehingga Oke. kendala-kendala itu kita akan tepat untuk mengambil langkah penyelesaian. Begitu Oke. Mbak Seni. Oke Pak Bambang, dan mungkin memang menjadi harapan kita semua ya, Iya. nggak cuma di Klaten, bahkan di Indonesia, bahwa Iya. semoga semuanya yang namanya pandemi ini cepat berlalu, cepat hilang, dan akhirnya bisa sekolah normal lagi, bertatap muka dengan para guru-gurunya. Dan apa ya, sedikit apa sih namanya Pak Bambang, sedikit ada keluhan juga, sempat Seni dengar bahwa selama 1 tahun itu kita nggak tahu temennya tuh yang mana. Bahkan Iya, betul, iya, betul. bahkan karena saking nggak bertatap mukanya selama kurang lebih 1 tahun itu sampai nggak Apalagi tahu. yang siswa baru. Oke, iya, ini yang siswa baru ini. Oke Pak. Oke Pak Bambang, kita akan lanjutkan lagi. Nanti mungkin kita akan masuk di sesi penutup. Jadi, tapi setelah satu tembang berikut ini yang sudah di request oleh yang ada di grup monitor ya. Selamat siang, selamat mendengarkan.